sehingga dia bersujud, berdoa dengan penuh kasih, dengan penuh hikmahnya ya, penyerahannya Yesus itu sendiri kepada Tuhannya. Ini ditunjukkan kepada murid-muridnya atau kepada kaumnya, yaitu Bani Israel di situ. Berarti di situ Yesus mengajarkan terkait dengan sisi lain, terkait dengan apa yang kamu baca dengan bahasa Arab tadi, yaitu sholat. Iya dah? Tadi Yesus bersujud, apa semua di dalam Arabnya tadi adalah sholat. Berarti Yesus melakukan sholat. Itu juga diikuti oleh para pengikutnya, yaitu diajarkan juga kepada para pengikutnya, karena dia seorang contoh, sebagai contoh seorang nabi, memberikan contoh kepada kaumnya, yaitu kepada murid-muridnya. Nah, di situ menunjukkan bahwa di sini nggak ada sisi keilahiannya Yesus, tapi di sini dia membawa amanat Tuhan sebagai seorang rasul, seorang nabi, karena di kalau kami namanya utusan, yaitu seorang rasul. Utusan siapa? Rasulullah, sebagaimana saya sebutkan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, hai Bani Israel, aku adalah utusan Allah untuk kamu sekalian. Tadi itu menunjukkan kesamaan apa yang dikatakan Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang dari Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa dia sebagai utusan Allah murni. Terkait dengan firman apa yang kamu sebutkan tadi, memang dia Isa alaihissalam itu membawa firman, membawa apa? Membawa ajaran dari Tuhan yang diajarkan kepada siapa? Kepada kaum Bani Israel. Terkait dengan apa? Dengan menyembah Allah saja. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga begitu disebutkan di sini. Ajarannya Isa alaihissalam, yaitu hanya Allah sajalah yang kau sembah. Ya, oke, Kang Angon mau nambahin katanya, Kang Angon. Silakan. Ya, silakan Kang Angon. Kang Angon, monggo. Allah, apa ada Kang Angon ini tadi? Ya, monggo. Siap. Terima kasih Kang Amir. Minta maaf ya, tamatnya sedikit saya belum melaksanakan kewajiban. Jadi sebelumnya saya aturkan terima Fitro yang dimana di bawah alam sadarnya mengakui bahwasanya alaihissalam adalah Yesus. Itu juga yang sedang kami berusaha untuk menjelaskan. Ketahuilah apa yang hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kami jelaskan di dalam Quran kami bahwasanya Isa al-Mas itu adalah Yesus alaihissalam. Baginda kami, Nabi kami, Rasulullah, dan dia tidak beda dengan Nabi Muhammad. Apa yang tadi disampaikan oleh Kang Fitro berkenaan dengan ayat mengatakan bahwasanya berapa sih Kang Fitro ya, mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam itu ya dia adalah utusan Allah, dijelaskan di sana, menerima dan kami akui semua. Kalau saya mempromosikan bahwasanya ketahuilah di Quran yang senantiasa jadi rujukan Kang Fitro, silakan baca lengkap Quran kami. Tidak ada satupun kalimat yang mana isinya menghinakan baginda kami, baginda Yesus. Ya, tidak ada satupun. Saya jaminkan itu. Dibenarkan menurut Quran. Karena Quran yang berikutnya, kami pun harus mengakui, mengimani apa yang dibenarkan dalam Quran. Otak kami nggak menerima kalau ada manusia tanpa bapa dilahirkan. Tetapi karena Quran bicara akhirnya kami pun mengakui. Jadi dibenarkan dalam Quran bahwasanya Isa al-Masih itu lahir tanpa seorang bapak. Kami Quran mengatakan bahwa dia punya kemampuan bla 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 itu dan ini. Kami akui dan kami imani. Karena Quran yang bicara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu semua. Artinya baginda kami Nabi Muhammad pun menjadikan sebagai bukti bahwa adanya dia itu sebagai kepanjang tanganan. Dan perlu jelaskan tadi ada kalimat dari Kang Fitro, bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah bapaknya Yesus? Karena kalau Pak Fitro menggunakan dasar yang sama, karena Pak Fitro menggunakan ayat-ayat kami Al-Quran yang Anda nukilkan, maka ketika di ayat yang lain, surat lain, tapi masih dalam satu kitab yang sama, dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang turun, yang mengutus Isa al-Masih, yang mengutus Nabi Musa, baginda Musa, yang mengutus baginda Ibrahim, yang para nabi yang lain. Gitu. Jadi sangat tidak elok kalau ada, maaf ya, orang kecil sudah mengakui bahwa Isa adalah
Yesus, tetapi dia dalam rangka melaksanakan hukum Quran, oh dia ambil separuh-separuh. Kenapa? Itu. Ini sesuatu yang perlu kita sama-sama tanyakan kepada diri. Kalau saya berani mengambil Quran sebagai rujukan saya, pembenaran atas keimanan saya, kenapa ayat yang lain kita mau buat? Kan nggak bagus juga kan? Karena di kitab anak tidak ada penjelasan bahwa saya Quran kami ada benar, ada salah, tidak. Beda dengan Quran kami, atau mengatakan bahwa di kitab mereka, di Biblos, di Taurat ada kebenaran kata Rasul. Tapi jangan dibenarkan semuanya. Rasul berpesan demikian kepada kami. Di dalam kitab mereka ada kesalahan, tapi jangan disalahkan semuanya. Kalau saya menggunakan ukuran yang sama, adakah di kitab Anda menyatakan bahwa Quran kami, ajaran Nabi kami ada benaran? Tapi jangan semuanya. Jangan Quran kami, ajaran Islam kami ada kesalahan, tapi jangan ada nggak dalam Quran? Nggak ada yang saya tahu. Kebanyakan sekali saya tahu dengan Kang Pitro pengakuan ini bagus. Alhamdulillah. Kita nggak perlu berdebat Yesus dan Isa. Bagus. Tapi sekali lagi dalam kitab anak tidak ada penolakan bahwa Quran adalah salah sebagian atau ada sebagian. Demikian Kang Amir, Kang Kaisar, juga Kang Wah. Mohon maaf agak sedikit emosional, tapi insya Allah saya sangat ingin ya ngobrol panjang lebar dengan Kang Pitro. Kang Pitro kalau ada waktu kita sama-sama ngobrol. Tapi saya lagi nawa itu kan tidak kita di antara kita ada kebencian. Ya, saya lagi Quran kami tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun membenci, menjelekkan, menghinakan Nabi bagi dari Yesus alaihissalam. Catat itu. Terima kasih. Kang Hasan Hatunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Punten. Ya, jangan pilih Petrus. Aku nggak dikasih ngomong. Saya merasa bahagia sekali bisa berdiskusi dengan Ustadz Amir yang saya sangat hormati dan Ustadz Budak Angon yang sudah lama saya kenal. Ya, kita selalu berdiskusi dengan Kalau sama aku Pak Petro. Boleh Sabar, nanti Pak. Iya sabar ya. Jangan marah-marah loh Bang Kesar. Iya, jadi poin-poin yang saya tangkap tadi ya, saya tidak banyak dan tidak perlu melawan dengan apa poin-poin yang disampaikan Ustadz Amir tadi yang mengatakan Yesus berserah diri. Iya, Yesus berserah diri kepada Bapaknya dan Yesus mencontohkan itu agar orang Kristen pengikutnya pun agar berserah diri kepada Bapa. Penyerahan diri orang Kristen kepada Bapa hanya bisa melalui Yesus, firman Bapa. Sama seperti saya katakan tadi itu. Untuk bisa mengenal Pietro, Ustadz Amir hanya boleh mengenal Pietro dari kesadaran Pietro. Kesadaran saya inilah yang saya utus ke hadapan, ke telinga, ke panca indera Ustadz Amir untuk mengenal Pietro. Maka ketika Pak Amir mau memuji Pietro, Ustadz Amir akan memuji Pietro melalui apa kesadaran Pietro. Jadi pintu masuk ke dalam Pietro adalah kesadaran Pietro. Demikianlah untuk masuk kepada Bapa, untuk mengenal Bapa, kita hanya bisa melalui kesadaran Sang Bapa itu. Siapa kesadaran Bapa itu? Yaitu kalimatnya, firmannya. Dalam inkarnasinya sebagai insan, Yesus memberikan banyak contoh keteladanan. Seperti berdoa, ya, Yesus berdoa kepada Allah Bapaknya. Nah, kalau berdoa di sini dianggap seolah-olah bahwa seseorang atau sesuatu yang berdoa kepada Allah, maka bukan Allah. Sesuatu yang berdoa kepada Tuhan, bukan Tuhan. Saya pikir akan menjadi bumerang bagi Islam itu sendiri. Dalam surat Al-Ahzab 56, saya minta izin membacakannya. Setelah saya bacakan, mohon dibacakan ulang lagi agar saya bisa memperbaiki bacaan saya. Pak Pitro, Innallaha wa malaika. Kang Pitro, punten. Ya, Kang Pitro, maaf, punten. Kang Kaisar, minta izin ya. Ini demi kemaslahatan kita semua. Kalau ngeberatan Kang Pitro ini sering saya meminta dibacakan aja artinya, insya Allah. Ya. Saya minta dengan Jangan. Tapi siswaku yang jawab ya Pak Pitro ya tentang salawat pastinya. Iya. Silahkan. Nah, mungkin Ibu Aisyah mau menjawab. Tolong dari ini aja Kang, jadi saya percepat juga. Yang kedua juga banyak mahral juruf yang ada Quran. Kalau Anda tadi membacakan biblos Anda, saya nggak keberatan, silakan. Tapi ke Quran, saya takutnya kami
yang tahu itu salah dan tidak meluruskan, nanti kami dosa. Sementara untuk meluruskan Saya- waktu lagi kan. Saya berharap Daripada saya salah berharap lagi, akan tolong. saya berharap nanti akan diluruskan dan dikoreksi sehingga Nanti saya ya, bisa kalau belajar emang terus begitu, nanti, Ustaz. Baik, saya izinkan itu. Tapi hari ini momennya kita sedang membahas sesuatu. Nanti kalau membahas pada Quran, cara membaca segala macam, yuk kita sama-sama. Saya pun mau ngaji, ya masalah kan Petro. Yuk kita sama belajar, kita sama Izinkan belajar. Tapi saya- momennya bukan hari ini. Izinkan saya meneruskan supaya poinnya nggak hilang. Kembali kepada berdoa. Silakan aja, artinya aja langsung, karena itu juga Nggak boleh. kemarin apapun saya Nggak pikir. boleh. Saya harus Kang membaca Kaisar, boleh saya Arabnya. minta Kang Kaisar? Tolong hormati ini kitab suci saya Nggak dan boleh. ketetapan kami bahwa untuk membaca Quran harus ada ketetapan mahraj hurufnya jelas, panjang kalau Nggak jelas boleh. gitu kan. Karena Pak saya Petro, ini Pak izin Petro saya, Kang wudhu Kaisar. dulu deh, sahadat dulu, wudhu dulu baru boleh baca Al-Quran, nggak apa-apa. Nah itu boleh, saya kalau itu harus boleh. saya harus membaca Arabnya Kang agar Kaisar, connect tolong nanti ciptakan rasa hormat dengan kepada Sunat Nabi dulu, Yesus. Pak Petro, sunat dulu, wudhu dulu, karena suci, Al-Quran teh suci, Pak Petro. Kang Kaisar, tolong hormati Kang Kaisar. Ciptakan Iya. Jadi Pak kenyamanan Petro untuk orang lain. berwudhu Kang Kaisar, dulu, saya kenal sunat langsung. dulu, sahadat dulu. Kok soalnya kan Pak Petro kan belum bersunat kan, belum wudhu juga gitu. Jadi kan suci, Al-Quran teh suci gitu. Ya, jadi jangan dinajisin, Al-Quran nggak boleh. Yang perempuan Harus lagi boleh. haid nggak boleh loh baca Al-Quran Dalam- loh. Itu Tapi kalau urusan Anda. Saya tidak terikat pada kami kan kaidah-kaidah itu. muslim, kan di Sebagai- dalam Islam kan ada perintahnya kalau mau baca Al-Quran harus suci dulu. Itu kaidahnya loh. Makanya orang yang menstruasi nggak boleh. Iya, aturannya yang Sida-sida sunat aja sama mamamu sana. Kok aku pula yang nyunatin kau? Kang Sunat Kaisar, sama tolong mamamu dulu. Kang Kaisar. Saya harus membacakan Pak Pitro, misalkannya gini ya, dalam Kristen itu ada kaidah cara tutorial masuk ke dalam gereja misalnya. Kalau kami tidak ikuti, kami sudah melanggar aturan loh. Dalam Al-Quran itu ada kaidah membaca Al-Quran dengan cara berwudhu dan bersunat. Lalu ketika Anda menyalahi aturan umat Islam, ini nanti bisa ini diperkarakan orang Islam juga sih. Kalau aku sih nggak masalah, Anda ya silahkan aja. Karena kan masa aku melarang orang, tapi dalam kaidah membaca Al-Quran, perempuan haid itu nggak boleh gitu loh. Kenapa? Karena kan suci Al-Quran itu harus bersunat. Anda kan najis, ada masih tidak punya, Anda masih punya kulub, belum berwudu gitu. Gitu Pak Pitro. Kalau Kamu Kang Kaisar, perempuan. mungkin Kang sebentar. Kaisa, kamu perempuan tapi mulutmu kok kotor banget ya? Kok botor Sebentar, mengatakan bahwa sebentar. Al-Quran itu suci harus bersunat dulu, emang kotor gitu? Dari tadi saya tidak ada menghina kamu. Tolong Kang Kaisar kerja Loh, Kang Kaisar. Gini loh Pak Pitro, Halo. dalam perspektif Gimana? Islam orang yang tidak bersunat itu masih najis, orang yang tidak berwudu itu masih kotor. Nah, ketika membaca Al-Quran harus Itu kan perspektif bersuci Anda. begitu. Bagi Loh, kok saya sampai- kamu najis. Bagi saya kamu kan pelacur. bagi kamu kan saya pelacur tuh, padahal saya bukan pelacur. Iya. Dalam iman Islam. Kamu Coba kamu definisi cuma- bahwa saya pelacur kamu itu cuma kamu sistem. di mana? Coba tunjukin literasinya. Kalau saya bisa tunjukin Kamu bahwa cuma harus membaca sistem. Al-Quran harus suci dulu. Dalam membaca Al-Quran, umat Islam harus bersuci, berwudu, dan juga disunat. Nah sekarang itu di mana penghinaannya? Tunjukkan kepada saya bahwa itu adalah penghinaan. Kalau dalam iman kamu saya adalah pelacur, berarti seluruh wanita yang bukan Kristen dalam iman kamu adalah pelacur berarti, oke? Oke? Gitu ya? Paham kan? Kak Petro, Ini- kalau kita udah Ini kondusif, diskusi. tolong Saya izin pamit dulu ya Kaisa Kang ya. Kaisar, sikap Kang Seperti Kaisar. ini. Kenapa Seperti ini Pitro? hanya grup Kenapa diskusi. kamu tidak mau menerima Kamu- kaidah dalam kamu membaca tidak Al-Quran? pantas Kami kan umat bicara Islam sama- berhak untuk kamu- menunjukkan kaidah membaca Izin Al-Quran. pamit ya. Pak Petro, kenapa ngotot ingin dibacakan itu? Kenapa tuh Pak? Iya, saya ada Kami alasannya. nanya. Boleh saya Hah, jelaskan kenapa? alasannya? Itu kan Kan saya hak bicara, kami Bu. untuk. Iya, maksudnya kan Kang Kaisar, bicara lah Kang Kaisar. Tolong, tadi Kak. sudah menyampaikan. Kaisar, kamu ini admin bagaimana ini? Ini jadi ajang hina menghina ini. Bagaimana ini? Nah itu Yang makanya menghina. Menghimbau. kami bisa kepada Kang Kaisar, Kang Jadi, Tolong Saya Pak punya- Amir, saya punya Pak Amir, alasan. tolong dibuka sekarang juga bagaimana cara membaca Al-Quran dalam Islam. Cara membaca Al-Quran. Tolong Pak Amir. Kalau ada yang tidak mengikuti Kau kaidah nggak itu, tahu baca dulu. berarti dia sudah melanggar Kau apa saja yang baca, kau saja. dipahami oleh umat Islam. Ya Tolong, udah, Pak ya Amir. udah, Risma aja yang baca nih. Petro biar aman. Biar orang Islam yang baca Qurannya. Gitu, kayak Iya, gitu. Nanti kamu artinya. Silakan. Saya Silakan baca Pak, semua. apa Pak Amir? Aku lagi nggak pegang ini, lagi nggak. Udah, Aisyah. Sudah dari mulut Udah, kotor udah, ini udah. bicara. Udah. Jangan mulut. Oke. Ayat berapa? Ayat Yang- berapa? Surat apa? Pak Amir, Ayat 3 bacain Pak gimana? Amir. Tuh, Pak Amir tuh bisa. Surat apa? Surat apa?
Woi, Kang, mana tadi? 3356. Oh, Surah 3356 Pak Amir. Nanti Pak Petro terjemahnya, silakan. hmm. Oke, kita bacakan ya. Bentar, surat Al-Ahzab ya. Ya. Petro, Al-Ahzab. Betul, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu aladzim. Silakan, Petro. Baik. Kita bedah satu persatu kata-kata bahasa Arabnya ini. Inna, apa arti inna? Sesungguhnya Allah wa malaikatahu wa Mana ada Allah? Allah harus tebal. Itu kan ada istilah takzim sama nggak boleh. Kaidah bahasa Arab itu nggak sembarangan. Kalau dia hurufnya i, harakatnya di bawah, bacanya boleh tipis. Ilah. Aisyah, anti tatakallam Arabi. Saya tidak bisa, tapi saya diajarkan membaca Al-Quran itu kalau seandainya ada lafaz tebal Min tipisnya aina ketika anti? membaca huruf Allah Aina anti? itu ada huruf Anti. harokat fathahnya di atas, maka harus Min tebal, aina nggak boleh anti? Allah, harus Min aina- Allah. min aina anti Loh, Aisyah? gini aja, dibantah saja apa saya. Banyak kok TKW bisa bahasa Arab, apakah mereka tahu tentang kaidah membaca Al-Quran? Jadi nggak mesti harus bisa bahasa Arab kayak kamu gitu yang kamu belajar. Saya juga belajar bahasa Ibrani kok, tapi saya nggak perlu songong juga gitu. Cuman ketika kamu bilang Kirain bisa bahasa Allah, nggak Arab. ada kata Allah dalam Al-Quran. Kalau dia harakatnya fathah di awal, itu harus tebal bacaannya. Allah, tapi kalau harakatnya kasroh, ada huruf I-nya, baru tipis ilah gitu, ilah gitu. Gitu caranya. Iya ya, hebat kamu bahasa Arab ya. Loh, itu bukan bahasa Arab, itu kaidah membaca Al-Quran. Kamu pikir bahasa Arab itu apa namanya, harus Al-Quran itu punya kaidah sendiri loh, sastranya tinggi, nggak seperti bahasa Arab. Bahasa Arab ada Udah aliyah, Rifa. ada Ini nggak fusah. keluar nih ngebahas masalah Iya, cara habisnya baca dia nih. salah Bang Kesar. Dia baca Ya menyebut udah, nama udah, Allah, udah. Allah kata dia. Lanjut, Mana lanjut. boleh kayak gitu. Iya, udah. Enak aja. Ya, lanjut. Kamu dulu bahasa Arab tapi mau menganalisa Ya, saya dulu bahasa Bahkan Arab, tidak tapi dibaca. coba bantah saya. Kalau dalam membaca Al-Quran itu menyebut nama Allah, itu boleh menyebut dengan Allah. Coba kamu bantah kaidahnya. Ada yang disebut dengan takhim ya, yang menebalkan dan tipis. Ketika harokatnya kasroh, boleh disebut dengan tipis al-ilah gitu. Tapi kalau dia harokatnya diawali dengan huruf fathah, itu harus tebal. Kalau sudah bicara Kamu bilangnya salah saya sebutnya, terus kamu pede pula ngajarin kami umat Islam, kan lucu gitu loh. Udah substansi. Lanjut. Sudah, baik. Kita bedah satu persatu arti kata-kata ini. Inna, sesungguhnya Allah, wa dan malaikatahu, jamak para malaikatnya, yusalluna, bersaluna alai al-nabiyya. Lihat kata yusalluna, kata yang sama digunakan oleh Yesus. Yasalli, Yesus beriyasalli. Tadi Ustaz Amir sudah menegaskan. Apa yang mau saya katakan? Mengapa saya ngotot membacakan bahasa Arabnya? Supaya kita nggak saling menipu. Bahwa yasalli, yusalluna diterjemahkan berdoa. Artinya apa? Baik Al-Masih Kristus maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama melakukan salli. Kalau kamu menerjemahkan yusalluna bersolawat, apa salahnya Yesus juga bersolawat kepada Bapaknya? Yesus bersolawat kepada Bapaknya yang adalah Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa malaikatuhu bersolawat kepada manusia. Nah, apa yang mau saya katakan? Artinya kita itu jangan berstandar ganda gitu. Ketika Yesus, sang kalimat Allah, sungguh manusia, berdoa kepada Allah Bapaknya atau bersolawat kepada Allah Bapaknya, kau permasalahkan, mengapa Allah wa malaikatuhu yusalluna al-nabiyya tidak kamu permasalahkan. Jadi ini kadang-kadang yang membuat saya bingung.
bagaimana kalian beragama dan memahami teks-teks kalian. Nah, kedua, kalian begitu komplain, begitu keberatan kalau orang Kristen membahas kitab suci Anda. Tetapi kalian begitu gagah perkasa dan bebas membaca, mengotak-atik kitab suci kami. Di sini tidak ada kesatrian kalian dalam berdiskusi, ya tahu? Nah, kalau Anda bebas membaca kitab suci saya, kenapa saya tidak bebas? Anda mengatakan ada kaidahnya, ada kaidahnya. Lah, membaca kitab suci saya juga ada kaidahnya, ada nahwu dan sorofnya. Mana ada nahu sorof, bohong kali kau. Memangnya kitabmu bahasa Arab. Nah, itulah goblokmu Isa. Ya bodoh kali kau, bahasa Yunani kok ada nahu sorof pula. Kamu nggak ngerti apa arti nahwu sorof, apa arti nahwu? Iya, ada istilah yang disebut dengan perubahan i'rab itu nahu dan sorof perubahan, dan ada yang disebut dengan Apa sih sorof? bentar dulu morfologi, bentar dulu. Bentar, ada yang disebut dengan morfologi. Ilmu morfologi adalah ilmu yang dimana mempelajari tentang perubahan satu kata. Misalkannya dia berubah dari kata, contohnya apa ya? Kayak kata apa nih? Substansi. Ya, ini si Petro dia sosokan Bang Kesar. Dia gini loh, dia bohong. Dia bilang kitab dia ada kaidah baca. Apa kaidah baca kitabnya kalian? Jadi ada ilmu sintaksis, sintaksis sama morfologi, nahu sorof, di mana ada mempelajari bagaimana kaidah sebuah kata itu kedudukannya apa di dalam sebuah kalimat. Nah, ada kaidah yang mempelajari perubahan kata itu menjadi apa dia. Nah, itu ilmu yang ada di dalam bahasa Arab. Dan kalau memang itu ada di dalam bahasa Yunani, ya kau tunjukkan, karena kitab kau bahasa Yunani. Kau bilang pula ada nahu sorof dalam kitab kau. Aneh kau, Petro. Baik, saya mau tanya kamu, supaya jangan makin kelihatan kebodohanmu, karena kerekod ini, sebutkan satu bahasa manusia di dunia ini yang tidak ada morfologinya. Iya, sekarang gini, istilah nahu sorof. Kenapa Petro nggak pede dengan gunakanlah istilah morfologi itu? Kenapa pakai nahu sorof? Kenapa Petro nggak pede pakai bahasa-bahasa? Iya, nggak masalah. Gini loh Petro, apakah memang penggunaan istilah dalam bahasa Yunani itu nahu dan sorof? Aisyah, Nggak, gini loh, gini. Kita kembali gini loh, Petro, jangan menjadi serigala berbulu domba, nggak perlu menyamar jadi orang lain gitu loh. Kamu nggak perlu nyamar sosok ke Arab-Araban, karena kamu sejatinya kan berkeyakinan kepada kitab yang berbahasa Yunani gitu. Coba biar kami juga paham ketika kamu, contoh gini deh, ada kaidah dalam bahasa Yunani, misalkannya istilahnya adalah feminim dan maskulin, misalkannya. Nah, kalau kamu jelaskan itu, setidaknya kami umat Islam ini dapat ilmu. Oh, ternyata kitabnya Petro ini yang berbahasa Yunani ada kaidah bahasanya juga. Contohnya gramatikalnya harus begini-begini, ada huruf besar, ada huruf kecil, kan gitu tuh. Enak, tapi kalau kamu menjelaskan nahu dan sorof, ya, kan itu bukan kapasitas kamu. Emang kamu guru bahasa Arab, kamu kan belajar juga bahasa Arab kan, seperti saya belajar bahasa Ibrani kepada Pak Safri Saleh kan. Tapi saya nggak punya kapasitas menjelaskan bahasa Ibrani gitu loh. Tapi ketika kamu sok-sokan menjelaskan nahu sorof, ya, saya jujur Petro ya, aku jujur sama kamu, aku tuh belajar bahasa Arab walaupun cuma baru dasar. Aku juga belajar bahasa Ibrani walaupun cuma dasar. Tapi aku nggak sok-sokan ngajarin orang lain gitu loh, dan nggak sok-sokan menggunakan bahasa orang lain gitu. Tapi Petro tuh salah. Dia ngeklaim, dia bilang di dalam agama kalian ada istilah nahu sorof juga, di mana itu kan namanya penyesatan itu. Kan yang dibahas mengenai Tapi kalau morfologi ada, kalau ada morfologinya ya udah tunjukin kayak mana morfologinya dalam bahasa Yunani, Bang Kesar. Aduh, Sri Pak, lu kan gua ngomongin masalah substansi. Karena Pak Amir bilang tadi bukan substansi, dia nyerang-nyerang gua juga. Gua membetulkan dia kalau ketika membaca Allah itu. Lu kan baru datang. Aisyah, kau sudah sunat? Enggak, aku nggak sunat. Kenapa? Emang kalau aku nggak sunat kenapa? Masalah buat lu? Harus disunat. Iya, enggak, kalau yang perempuan itu bukan kewajiban, itu kan tradisi. Sekarang saya tanya, kamu udah sunat belum? Ada memang kewajiban, ada memang perintahnya perempuan sunat, nggak ada. Nah, sekarang saya tanya sama kamu sunat nggak? Kamu sunat nggak? Kamu sunat nggak? Tidak, kan sama. Substansi nggak itu Bang Kesar? Baru saya biarkan aja si Petro membahas tentang sunat. Anda diam Bang Kesar. Nampak kali hipokritnya. Lo motong dia masalahnya. Dia lo yang nanya, Rifa kamu udah sunat. Nah, itu apa tuh substansinya coba dengan bahasan kita awalnya kan lo motong dia. Enggak, gini loh Bang Kesar tuh harus fair. Kalau dia bilang ada kaidah membaca Bible, tunjukkan kepada kami. Mana? Kalau aku bisa tunjukkan loh kaidah cara tutorial membaca Al-Quran, harus wudhu, harus sunat. Bukan cara baca yang kita bahas ini, substansi. Ya, suruhlah Petro menjelaskan substansi, jangan sok-sokan ngaku-ngaku ada nahu sorof dalam bahasa Yunani pula, bohong kali itu.
Udah. Limit dulu. Jadi ada beberapa yang harus saya klarifikasi dengan ustazah kita ini tentang sunat. Dia tadi mengangkat soal sunat. Saya tidak Tengok sunat. tuh kabur dia. Ternyata dia juga Selesaikan dulu urusanmu tentang kata Allah yang salawat Iya. itu. Selesaikan Iya, dulu. Aku mau saya menjawab selesai. itu. Aku mau menjawab itu. Aku belum selesai menjawab. Jangan kau menyesatkan. Biarkan kau di sini menyesatkan. Jadi aku mau jelasin tuh tentang salawat. Coba lanjutkan Bang Iya, Esar. Rita. Udah jangan dipotong, udah Ya, lanjut. tapi jangan dia bahas Kalau tema nggak- lain. Dia memang kayak gini biasanya kabur-kaburan dia. Aku tahu siapa dia. Enggak. Cepet. Substansi, ya. Jadi baik substansi. Ada banyak poin tadi yang bicara sunat pertama kali dia yang mengatakan saya najis karena tidak bersunat. Ternyata dia juga belum disunat. Tidak Klitoris ada belum perempuan, dipotong. tidak ya. ada perempuan itu diwajibkan bersunat. Jadi kamu jangan menggunakan parameter budaya di dalam agama Islam. Dalam agama Islam itu Udah wajib Petro, nggak bersunat usah yang ngebahas laki-laki. dia, langsung dia Ya. nyerocos. Jadi ya Nggak usah sama di- aja si Petro juga nyelocos Bang Kesar, adil lah sikit. Dia aja kayak Gue mama. justru minta, tar dulu gue minta Petro justru jangan Baik. ngebahas si Ripa gitu loh, biar dia nggak nyerocos. Itu Diam maksud gue. gue. Ya. Jangan Baik. lari-lari. Belum. Jadi semua bahasa di dunia ini, mau bahasa Batak, bahasa Cina, semua punya nahu dan sorof, sintaksis dan morfologi. Hanya beda istilah. Kalau bahasa Latin maskulinum, feminimun, neutrum. Kalau bahasa Arab muannas dan muzakkar. Bukan berarti kalau saya bilang muannas muzakkar lalu Anda terhina ya. Jadi otaknya tolong dipakai dong. Yang bilang terhina Nah, siapa? kembali. Kok bodoh kali sih cara pikirnya? Tuh, jangan Ya dipotong. dia bilang apa otaknya tolong dipakai kata dia. Ya wajar lah kalau aku Ya diframing. sama lu dibilang najis juga Loh, tadi. dalam perspektif Islam aku tanya dulu, benar tidak Pak Amir sama Pak Buda Angon? Dalam perspektif jadi- Islam najis nggak dia? Ya kan? Dalam Ributnya perspektif kan apa jadi dia kita bilang gua bodoh, nggak gua ngomongin nggak punya substansi, otak? kan? Dalam perspektif itu kan asumsi. Nah, Ketika kita dia bicara pakai ngomongin asumsi, gua substansi, pakai kan? pakai data Islam. Dalam Islam itu ketika Udah, membaca Al-Quran Petro, harus jangan bersuci. jangan Ngerti menghina kalian? etominem. Jangan Jangan menghina ada minum etominem, lu biarin. Petro, gua juga bisa. Udah. Ya, Hmm. Baik. ini Jadi, mungkin saudara, format Petro kan punya ilmu. iya. Jadi, Bentar tuh jadi Kang Petro, saudara, izin saya bicara ya. Iya, saya belum dari tadi saya Kalau bicara. Anda punya ilmu Anda yang pertontonkan. Ya, betul ya. biar saya meluruskan, biar kan nggak enak juga, tahu udah nyaman kok tiba jadi ramai kan nggak bagus. Ya kan, Yolah, ya, kalau ada ilmu yang kita pertontonkan, jangan sinir yang efeknya juga nggak bagus. Kasihan nggak Udah. kasar kan? Iya. Sedang belajar di sini. Anda kan pun belajar, ayolah. Baik. Yang Jadi yang, saya yang pintar, yang bisa sama kami dapat ilmu. Baiklah, sudah. Baik. Jadi ilmu-ilmu dasar ini tidak ada hubungannya dengan agama. Nahwu dan sorf itu tidak ada urusannya dengan agama. Itu urusannya dengan ilmu bahasa, ya. Saya bisa menggunakan istilah-istilah Arab, istilah-istilah Latin, istilah-istilah Inggris, itu tidak ada urusannya dengan agama. Kembali kita kepada perkata dari Al-Ajab ini. Topiknya tadi tentang berdoa. Yesus yang yusalli dan Allah Subhanahu wa taala wa malaikatuhu yang beryusalluna, kata yang sama, ya. Inna, sesungguhnya Allah wa dan malaikatahu, para malaikatnya yusalluna, itu artinya apa? Perbuatan beryusalluna itu tidak dikerjakan oleh Yesus saja. Allah Subhanahu wa taala wa malaikatuhu pun beryusalluna. Nah, yang membedakannya Yesus beryusalluna kepada Allah Bapaknya. Saudara-saudara yang lain, Allah wa malaikatuhu beryusalluna kepada siapa? Alai al-nabiyya. Alai al-nabi. Ya, saya tidak memprotes ayat ini. Yang mau saya tunjukkan bahwa Allahnya Anda beryusalluna kepada nabinya, Tuhannya saya dalam rupa manusia beryusalluna kepada Allah. Kita harus kebakaran jenggot. Oh, nanti hasil akhirnya kan kita sama-sama akan melihat nanti. Bisa saya benar, kamu salah, atau kamu benar, saya yang salah. Jadi kita nggak usah saling menista lah di sini. Kita diskusi baik-baik saja. Kapan nih Bang Saya pikir Kesar? mengenai utusan, ya, mengenai utusan. Lama kali. Jadi kami itu orang Kristen Apa? itu harus membaca Injil, Alkitab secara utuh, tidak boleh potong-potong saja. Saya suka Yesus utusan saja, yang lainnya dibuang.
dalam An-Nisa 171 jelas sekali bahwa Yesus Al-Masih itu Rasulullah wa malaikatuhu wa ruh minhu, ya kan? Jadi Jangan menyesatkan kalau hanya Petro, kau mengatakan jangan dia utusan menyesatkan di saja, sini. Jangan kau pakai parametermu Saya- menjelaskan Al-Quran. tolong buka An-Nisa 172 ya. Isa itu apa tadi? Isa itu adalah malaikat dan apa, coba jelaskan. Enggak. An-Nisa. Enggak, Bang Keser, aku poin yang tadi aja deh. Poin yang tadi aja, aku mau jelasin dulu. Enggak, gini Itu loh. tuh. An-Nisa Kalau 171. dibiarkan, Saya- gini loh, dia kan bukan Islam. Dia mencoba mentafsir Al-Quran. Ingat ya, dia mencoba mentafsir Al-Quran. Nah, saya harus jawab perkara tentang salawat tadi. Nah, kalau saya jawab akan nanti, menggunakan literasi. Ustazah. Bentar dulu, Petro, gantian lah dari tadi. Bang Keser, aku cuma bentar aja. Aku juga Saya mau belum ada acara nih. selesai. Enggak, udah Saya poin belum tentang salawat selesai. tadi. Poin salawat tadi aja Saya udah. belum Nanti selesai. kamu lanjutkan aja sama Pak Amir sama Pak Buda Angon. Buat Kenapa catatan ketakutan saja, sih? Ustazah. Sebentar Ustazah, aja, buat bentar aja. catatan Enggak, dulu. sebentar aja. Saya mau ada mau Pak mandi. Petro, mau mandi. gantian dong. Gantian dari tadi Petro panjang kali pun Bang Kesar. Ayolah. Ayat yang lain nih. Nah, sekarang gini ya, sorry ya, gue nggak pernah nafsir kitab kalian. Gue cuma membacakan tanpa mentafsir, justru mempertanyakan. Kalau kalian tuh si Petro menafsir. Oke, aku bacakan sebuah buku ya. Saya nggak bisa open cam karena ini pengikutnya belum 1000. Saya bacakan dari Syekh Muhammad Al-Fudlali, Ilmu Tauhid, terjemahan Kifayatul Awam, penerjemah dari Ahmad Sunarto, penerbit Al-Hidayah Surabaya. Di halaman ke-11-nya. Kalau teman-teman mau ulang lagi nanti silakan di cross check di video aku di YouTube. Aku yang kusebutkan literasinya ada ya. Perkara salawat inilah dia. Kalau si Petro mengatakan menyamakan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sama dengan Yesus, katanya juga bersalawat kepada Allah Bapa, untuk siapa aku nggak tahu, itu beda banget, bullshit banget. Kenapa? Yesus itu memohon doa loh, meminta pertolongan loh. Contoh seperti itu, apa namanya? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu kalimatnya keluar loh, meluncur dari lisannya Yesus. Dia mengatakan, kenapa kau tinggalkan aku? Belum diam dengan ekspresi ketakutan. Bukankah cawan ini harus berlalu dan semua terjadi atas kehendakmu? Dan dia ketakutan, bahkan ada bulir-bulir jagung. Dan disamakan dia dengan Allah yang bersalawat untuk Nabi Muhammad. Ini kan konyol sekali gitu loh, komparasi yang tidak apple to apple. Ibarat kata membandingkan emas dengan tembaga gitu loh, beda banget. Nah, saya akan bacakan dalam buku ini ya, di literatur ke halaman 11 yang saya sebutkan tadi. Hakikat salawat itu bisa beraneka ragam melihat siapa yang membacanya. Jika yang membacanya salawat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka artinya adalah rahmat. Namun jika yang membaca itu Nabi Muhammad SAW sendiri atau para nabi yang lain termasuk para malaikat, menurut ulama adalah tambahan rahmat, di mana tambahan rahmat itu akan berbeda-beda menurut tingkatannya. Nah, jadi artinya secara buku literatur yang diajarkan para ulama yang tentu fasih dalam berbahasa Arab, dan mereka juga seorang muslim yang belajar, nggak mungkin juga istilahnya mereka lebih bodoh daripada Petro gitu ya, menjelaskan bahwa dalam istilah bahasa Arab itu adalah lafaz mustarak, satu kata bermakna banyak gitu. Kalau Allah yang bersalawat, maka salawat itu disebut dengan merahmati. Karena coba saya tanya sama Petro, saya tunjukkan kepada saya sama Petro sekarang di ayat manakah, di hadis manakah keluar kata-kata salawat Allah itu seperti apa? Contoh kayak aku nih, aku bersalawat begini untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kan gitu tuh. Tunjukkan kepada saya bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau lu nggak tahu jangan songong, jangan sotoy gitu loh. Nah, artinya ketika Yesus tuh jelas banget kata-katanya, Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu beda banget. Belum lagi ketika dia berdoa semalam suntuk kepada Allah Bapa, dia ada faktor kenapa dia berdoa, ketakutan gitu loh. Dia meminta pertolongan, memohon sesuatu. Allah nggak pernah memohon sesuatu. Allah tidak pernah ketakutan. Ekspresi Allah tidak ada kayak Yesus yang punya bulir-bulir. Lalu kamu bilang sama saja blunder, ya beda lah. Allah itu bersalawat karena salawat juga bisa artinya berkoneksi. Allah berkoneksi melakukan koneksi kepada Nabi Muhammad dengan merahmati Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang dipahami ulama. Jangan kamu pelintir, bentar Bang Kesar. Kalau seandainya ulama kami mentafsir seperti itu dan lu mentafsirnya berbeda, lu adu ilmu lu sama orang-orang NU, karena gue juga punya buku orang NU nih ya. Orang NU juga menjelaskan hal yang serupa. Silahkan lu bikin surat, lu ajukan, hai orang NU, kalian salah loh, yang benar adalah saya nih Petro yang menjabarkan bahwa arti salawat artinya adalah Tuhan meminta pertolongan kepada Tuhan lain untuk Nabi Muhammad. Nah, tolong lu koreksi itu NU yang menjelaskan itu ya. Kalau gua nggak pernah bertentangan dengan para skolar lu, contoh Burita Wahyu. Gua pegang kata-kata Burita Wahyu yang bilang Isa dan Yesus menurut Burita Wahyu adalah pribadi yang sama dalam perspektif yang berbeda.
Gua bukan membantahi Bu Rita Wahyu sebagai scholar, justru gua menukil kata-kata dia. Tapi kalau lu membantahi kata-kata ulama dari NU dan Muhammadiyah, lu bikin surat pengajuan ke mereka bahwa kalian itu lo salah, yang benar adalah gue, ya. Iya, secara udah akademis. dua, tiga kali lo makasih. ngomong. Udah cukup. Ya, gua mau mandi dulu. Silakan Pak Amir dan Pak Buddha Angon. Jangan biarkan dia menjelaskan Al-Quran lah. Dia jangankan Al-Quran, kitabnya aja dia salah-salah lo memahami ya. Namanya diskusi, kita diskusi. Ya, diskusi Kalian kan makanya hati-hati. diskusi. Hati-hati kalau diskusi. sana, mandi Kalian kan sana. tahu undang-undang Itu sekarang kan. itu yang belum Jangan bisa mempelintir didiskusikan. kitab suci orang lain. Kalau memang aku pernah mempelintir kitab suci kalian, tunjukkan padaku buktinya. Ah, udah Sudah lah. mandi sana. Udah Mandi sana, mandi. bersihkan Udah, dulu. silakan Udah. Udah, gua Pak yang belum Buddha bisa- Angon sama Pak ini ya. Sudah. Udah, silakan Udah.